Baik, perkenalkan nama saya Liana Deli. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Tugala Oyo. Alamat sekolah Arela Wele, Kecamatan Tugala Oyo, Provinsi Sumatera Utara. Dan saya sudah mengisi formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020 dengan program studi kuliner asal perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta, pengelola lokasi UP Universitas Negeri Medan. Mata pelajaran yang saya ampuh yaitu prakarya atau tata boga dengan KD atau kompetensi dasar bumbu dasar putih untuk masakan Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa ketua kelas ya? Ya, silakan pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas karena sudah membawakan kita dalam doa. Ya. Sekarang Ibu mau absen satu persatu ya. Yang pertama Arnold. Hadir ya? Ya, hadir Arnold. Yang kedua Alberta. Yang ketiga Michelle Ecclesia. Ya, hadir. Keempat Ermelinda. Ya, hadir. Kelima Ica Akila. Keenam Carmila. Ketujuh Mas Tuti. Kedelapan Intan Berlian. Dan yang terakhir Elvano Kenzi. Ya, hadir. Baik, terima kasih karena pada hari ini kita pada hadir semua ya, tidak ada yang absen. Ibu sangat bangga dan Ibu sangat bersyukur karena di pagi hari ini kita diberi kesehatan ya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir semua, tidak ada yang absen ya. Ya. Jadi semoga di hari-hari berikutnya kita tetap diberi kesehatan ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak serta hindari kerumunan ya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau materi kita pada hari ini ya, siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ya, siapa kira-kira yang bisa? Siapa? Ya, yang di belakang siapa namanya? Intan ya? Ya, silakan. Materi kita yang minggu yang lalu? Ya, betul sekali. Materi kita untuk hari ini adalah mengenai bumbu dasar putih untuk masakan Indonesia. Ya. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengertian bumbu, dapat mengidentifikasi manfaat bumbu, kemudian dapat mengklasifikasi jenis bumbu, kemudian dapat membuat bumbu dasar putih, dan yang terakhir dapat menampilkan hasil penyimpanan ya sebagaimana standar mutu yang dibutuhkan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah,
Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini ya, Ibu mau bagikan ya. Ibu sudah buat di sini. Ibu sudah muat semuanya materi kita pada hari ini ya. Khususnya mengenai bumbu dasar putih untuk masakan Indonesia ya. Mulai dari pengertian, manfaat, klasifikasi, kemudian langkah-langkah pembuatan bumbu dasar, kemudian bagaimana cara penyimpanannya ya. Kemudian untuk gambar-gambar ya, semuanya ada di dalam ini. Jadi nanti setelah Ibu bagikan, silakan pelajari, silakan analisis ya. Silakan ya lihat bagaimana gambarnya ya dari bumbu tersebut ya. Jadi Ibu panggil satu persatu, silakan ambil materinya ya. Jadi ini nanti kalian simpan untuk kalian pribadi, untuk kalian bawa di rumah ya, untuk dibaca-baca ya, sekaligus kalau ada tugas ataupun untuk ujian nanti ya, tidak lari soalnya semuanya dari sini nanti ya, dari materi yang sudah pernah Ibu bagikan ke kalian. Nah, sekarang Ibu mau bagikan satu persatu ya. Yang pertama Arnold silakan ambil ya. Yang kedua Alberta silakan ambil materinya. Yang ketiga Michelle Ecclesia silakan ambil. Yang keempat Ermelinda silakan ambil ya. Jangan suruh kawan, ambil sendiri ya. Ya, ambil sendiri di depan. Yang kelima Carmila. Yang keenam Mas Tuti. Yang ketujuh Ice Akila. Yang kedelapan Intan Berlian. Dan yang terakhir Elvano Kenji. Silakan ambil materinya di depan ya. Ibu sudah bagikan. Jadi silakan baca, silakan pahami, dan silakan analisis ya. Baik, materinya sudah dapat semua. Siapa yang belum kedapatan? Oh, sudah dapat semua. Jadi silakan buka ya. Baik. Untuk bumbu ya, merupakan tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Sedangkan rempah adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Secara fungsional ya, bumbu dan rempah ini adalah sama-sama. Sama. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena ya, bumbu dan rempah ini sama-sama membangkitkan selera makan, sama-sama memberi rasa, dan sama-sama memberi aroma. Untuk fungsi bumbu dan rempah ya, yang pertama memberikan rasa, yang kedua memberikan aroma, dan yang ketiga meningkatkan selera makan, kemudian bisa memberi warna pada makanan, kemudian membantu pencernaan makanan yang didapat dari senyawa-senyawa terkandung dalam bumbu yang dapat membantu pencernaan pada tubuh. Kemudian yang terakhir sebagai bahan pengawet karena dapat melawan bakteri yang hinggap di makanan. Sedangkan untuk klasifikasi bumbu ya, sangat banyak jenisnya. Ada bumbu hewani, ada bumbu tumbuhan, dan ada bumbu buatan. Untuk bumbu tumbuhan juga ya sangat banyak jenisnya. Ada yang berasal dari umbi atau akar, ada yang berasal dari batang atau kulit, ada yang berasal dari buah, ada yang berasal dari biji, dan ada yang berasal dari daun. Jadi jenisnya sangat banyak ya. Di dalam materi kita semuanya Ibu sudah kasihkan contoh ya, apa saja bumbu yang dari hewani ya, bagaimana contohnya, kemudian bumbu dari tumbuhan, apa saja bagian-bagiannya, contohnya seperti umbi itu contohnya apa,
kemudian dari batang contohnya apa, kemudian bumbu yang dari daun itu apa ya. Semua contohnya ibu sudah muat di dalam materi kita. Begitu juga dengan bumbu buatan, apa saja jenisnya dan bagaimana contohnya, kemudian warnanya apa dan jenis makanannya apa ya. Semua di dalam materi. Jadi silakan baca baik-baik ya, silakan pahami dan silakan analisis ya. Kemudian untuk membuat bumbu dasar putih ya, di sini ya, untuk langkah-langkahnya ya, walaupun di dalam materi kita ada langkah-langkahnya ya, silakan pelajari ya. Di sini untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu adalah bawang putih, bawang merah, kemiri, kemudian lada butir, kemudian ketumbar, garam, dan minyak goreng. Untuk cara membuatnya ya, semua bahan dihaluskan, kemudian minyak dipanaskan, dan setelah itu tumis semua bahan yang telah dihaluskan hingga keluar aromanya ya. Jangan hanya sekedar sudah ditumis ya sudah matikan apinya, tidak, tetapi tunggu sampai keluar aromanya, sampai harum ya. Jadi setelah harum, setelah keluar aromanya, bumbu siap digunakan. Jadi untuk langkah-langkah supaya kalian tahu nanti, ibu sudah siapkan videonya dan juga di dalam materi ibu sudah buat langkah-langkahnya ya. Kemudian cara penyimpanan bumbu ya. Bagaimana cara penyimpanan bumbu ya? Itu sangat penting. Untuk apa kita buat kalau seandainya bumbu itu tidak bisa kita simpan baik-baik ya? Karena kebanyakan sekarang ya, mereka lebih suka yang instan ya, bumbu instan ya. Jadi kalau seandainya bumbu buatan kita sendiri ya, kita tahu bagaimana persis ya, kita bisa menentukan bagaimana kualitas bumbu tersebut ya. Jadi sekarang lebih baik kita menggunakan buatan kita sendiri daripada kita mengkonsumsi buatan orang lain atau yang instan ya. Karena kita tidak tahu bagaimana cara pengolahannya tadi, bagaimana kebersihannya, dan bagaimana kualitas bahannya. Tapi kalau buatan kita sendiri, ya kita tahu bagaimana persis kualitas yang bahan yang kita gunakan. Kemudian soal kebersihan, kita bisa menjamin, ya. Jadi itu untungnya kalau seandainya bumbu itu adalah buatan kita sendiri. Nah, untuk penyimpanannya, ya, yang pertama, bumbu bisa disimpan di dalam wadah tertutup ya, misalnya toples. Kalau ada toples silahkan simpan di dalam itu. Kemudian simpan wadah tersebut di dalam lemari es ya, supaya jangka waktu pemakaian ya bisa lama ya. Jadi silakan pakai toples ya, simpan di dalam lemari es ya. Perlakuan ini menutup jalan masuk mikroba karena wadah tertutup dan suhu lemari es tidak cocok bagi hidup mikroba pembusuk ya. Itu langkah pertama kalau untuk menyimpan bumbu. Yang kedua ya, gunakanlah bahan-bahan yang bersih dan segar ya, agar mikroba pembusuk ya tidak ada ya. Silakan pakai kualitas bahan yang bagus. Makanya kalau mau belanja ya, silakan lihat kualitasnya ya, silakan lihat bahannya busuk atau tidak ya, aromanya bagaimana, kesegarannya bagaimana. Jadi jangan asal hanya membeli saja ya, harus dilihat itu. Apalagi yang cewek-cewek ya, silakan lihat kualitasnya, bagaimana kesegarannya, bagaimana warnanya ya, karena itu yang penting ya. Kemudian ketiga ya, gunakan alat dan wadah penyimpanan yang bersih dan kering ya. Jangan pula kamu menggunakan toples tapi di dalamnya berair, belum dilap ya, sama saja ya. Sama saja kita tidak membuat higien untuk makanan kita ya. Membuka kemungkinan untuk mikroba tetap berada di dalam itu ya. Jadi kalau seandainya menggunakan wadah ya, bersihkan dulu, cuci dulu, lap, setelah kering baru masukkan bumbu yang mau kita simpan. Kemudian ya, yang terakhir,
Bumbu akan tahan lebih lama bila dimasak dulu sebelum disimpan ya. Makanya tadi ibu suruh ya, kalau ditumis itu jangan hanya sekedar ya sebentar saja ya. Jadi silakan sampai benar-benar keluar aromanya, sampai benar-benar sudah matang ya, baru matikan apinya. Jadi baru taruhkan di dalam toples yang sudah bersih, kemudian tutup rapat dan simpan di lemari es. Jadi begitu tata cara penyimpanan bumbu supaya bisa tahan lama. Baik, sekarang silakan saksikan tayangan video berikut ya mengenai cara pembuatan bumbu dasar putih ya. Jadi silakan saksikan videonya melalui laptop ibu secara bergantian ya. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2 dan begitu juga seterusnya ya. Jadi silakan saksikan videonya melalui laptop ibu. Baik, dari penjelasan ibu ya, dari awal sampai terakhir, kira-kira ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang boleh ditanyakan ya, boleh sekarang atau nanti ya boleh ditulis pertanyaannya ya, jangan tanya sama kawan, silakan tanya dulu sama ibu ya, kita diskusi bersama ya. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum ibu membagikan topik setiap kelompok ya. Sebelum kita melakukan praktek untuk materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita sudah bagi kelompok ya. Kalau tidak salah kita ada 4 kelompok ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini ya, untuk membuat bumbu dasar putih ya, topiknya sama semua dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya, sama-sama ya bagaimana pembuatan bumbu dasar putih ya. Jadi silakan, siapa dulu yang punya HP yang Android? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Silakan unjuk tangan. Ada berapa orang? Ya, hanya 3 orang. Dari berapa jumlah kita dalam kelas? Dari 18 orang, hanya 3 orang ya. Jadi silakan yang 3 orang itu ya, silakan pilih kelompoknya, yang penting jangan gabung ya. Yang 1 untuk kelompok 1 ya. Yang siapa yang punya lagi, siapa namanya? Carmila untuk kelompok 2 ya, supaya jangan double ya. Kemudian siapa yang itu yang punya yang anak laki-laki itu? Elvano Kenzi ya. Iya, untuk kelompok 3 ya. Jadi silakan untuk kelompok 4 karena HP-nya belum ada atau tidak ada ya, boleh dipinjam nanti untuk kelompok 1 atau kelompok 2 atau 3 ya. Jadi silakan nanti kelompok 1, 2 dan 3 ya, minta tolong supaya dibantu kawannya ya. Nah, untuk praktek kita ya, silakan divideokan ya, mulai dari bahan-bahannya apa,
mulai dari langkah-langkahnya bagaimana dan cara pembuatannya, khususnya bumbu dasar putih. Sekarang silakan tampilkan hasil prakteknya ya, mulai dari kelompok 1, 2 dan begitu juga seterusnya ya. Jadi sekarang silakan tampilkan hasil prakteknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil presentasi kami selama ini dari kelompok 1. Baik, yang kami sajikan yaitu mengenai membuat bumbu dasar putih. Bahan-bahan yang kami gunakan atau yang dibutuhkan dalam membuat bumbu dasar putih ini adalah yang pertama, bawang merah. Nah, ini dia bawang merah. Nah, ini kemudian bawang putih. Dia gula pasir. Ini dia garam, dan yang terakhir minyak goreng. Nah, cara untuk membuat bahan-bahan ini yaitu yang pertama, haluskan semua bahan, kemudian minyak dipanaskan dalam periuk, kemudian tumis semua bahan yang telah dihaluskan hingga keluar aroma harumnya, kemudian bumbu siap digunakan atau disajikan. Dan inilah hasilnya yang namanya bumbu dasar putih. Baik, demikianlah yang bisa kami sajikan dari kelompok 1. Atas kelemahan dan kekurangan kami minta maaf, dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Ya Allah, salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya kelompok 1, untuk menyajikan atau mempresentasikan cara membuat bumbu dasar putih. Baik, bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat bumbu dasar putih ini adalah yang pertama, bawang putih, kemudian ada bawang merah, kemudian minyak goreng, dan yang terakhir garam. Kemudian cara kita membuatnya yaitu yang pertama, haluskan semua bahan, kemudian minyak dipanaskan, kemudian tumis semua bahan yang telah dihaluskan hingga keluar aroma harumnya. Maka setelah itu bumbu siap untuk digunakan. Nah, demikian yang bisa saya presentasikan. Atas kelemahan dan kekurangan saya minta maaf, dan atas kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih. Baik, dari materi kita pada hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan ya dari materi kita pada hari ini? Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ya. Mulai dari awal ya sampai terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Baik, betul sekali tadi yang disimpulkan oleh teman kalian ya. Tetapi Ibu mau menambahkan sedikit ya, bahwa bumbu dan rempah ini yang merupakan tanaman aromatik ya, yang bisa ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Untuk fungsi bumbu ya sangat banyak. Ada yang memberikan rasa, memberi aroma, memberi warna ya. Itu merupakan fungsi dari bumbu. Kemudian untuk jenis-jenis bumbu sangat banyak. Ada tadi yang berasal dari hewani, dari tumbuhan, dan ada yang buatan. Kemudian untuk jenis seperti bumbu dari hewani sangat banyak juga. Untuk tumbuhan banyak juga jenisnya, seperti dari akar, umbi lapis, daun, dan sebagainya. Begitu juga dengan bumbu buatan, sangat banyak jenisnya ya. Kemudian untuk langkah pembuatan bumbu dasar ya, kalian sudah membacanya di apa? Ya, langkah-langkahnya apa saja? Di materi kita kan ada langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian di videonya juga kalian sudah menyaksikan tadi melalui laptop Ibu ya. Karena kondisi sekolah kita tidak memadai ya. Aturannya kan bisa melalui apa kita gunakan LCD ya kalau sekolah kita memadai, tapi apa daya ya,
apa adanya saja kita gunakan ya. Kemudian ya, untuk pembuatannya ya, kalian juga sudah menyaksikan melalui tayangan video tadi di laptop ibu. Kemudian di materi juga yang ibu bagikan ada di dalam itu ya. Kemudian untuk penyimpanan bumbu ya, ada tadi beberapa cara. Ada yang ditutup dengan toples, kemudian disimpan dalam lemari es. Kemudian toplesnya harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Bagaimana cara membersihkannya? Dicuci dulu, baru dilap kering, kemudian baru disimpan di dalam lemari es. Itu untuk cara penyimpanan bumbu ya. Jadi kesimpulan untuk materi kita pada hari ini demikian saja ya. Jadi silakan pahami melalui materi yang sudah ibu bagikan ya, untuk kalangan pribadi. Untuk tugas kita ya, ibu sudah sediakan di sini ya tugasnya melalui LKPD ya. Jadi silakan kerjakan tugasnya ya. Di dalam ini, di dalam LKPD semua ada langkah-langkahnya ya. Semua ada cara bagaimana mengerjakan tugasnya ya. Semua ada petunjuk di dalam ini bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadi silakan baca-baca, silakan pahami dulu, jangan langsung isikan tugasnya, tetapi baca dulu petunjuknya ya. Itu yang pertama, baca petunjuk, kemudian baru selesaikan tugasnya ya. Ini tugasnya ya. Besok dikumpulkan ya. Jadi malam ini dikerjakan, ibu harap supaya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan baik-baik ya. Silakan baca petunjuknya ya. Ibu sudah berulang kali mengingatkan, petunjuknya duluan kan baca, baru isi apa pertanyaannya ya. Jadi melalui LKPD ini semua sudah lengkap, bagaimana cara mengerjakannya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya ya. Kemudian kalau seandainya jawabannya benar, berapa nilainya, kemudian jawaban kalau salah berapa juga nilainya. Semuanya ibu sudah muat di dalam LKPD. Makanya pelajari ya petunjuknya ya. Jadi kalau ada nanti yang kurang paham, boleh ditanyakan sama ibu ya. Jadi ibu sekarang mau bagikan LKPD-nya, silakan dijemput ya. Yang pertama Arnold, yang kedua Alberta, yang ketiga Nisel Ecclesia, yang keempat Ermelinda, yang kelima Carmila, yang keenam Mas Tuti, yang ketujuh Intan Berlian, dan yang terakhir Elvano Kenzi ya. Jadi silakan diambil untuk tugas kita malam ini. Jadi jangan lupa ya, besok dikumpulkan ya. Batas besok jam 10 pagi ya. Ibu sudah tunggu ya jam 10 pagi untuk pengumpulannya. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, siapa yang membawa kita dalam doa? Silakan, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Tadi ketua kelas, jadi sekarang silakan gantian, jangan ketua kelas semuanya ya. Jadi silakan, siapa yang bersedia menutup kita dengan doa? Ya, silakan ya. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Jangan lupa tadi pesan ibu, tetap jaga semangat, pakai masker, cuci tangan ya. Kemudian hindari kerumunan, dan jangan lupa tetap di rumah, jangan kemana-mana ya. Baik, demikian saja materi kita pada hari ini. Sampai jumpa untuk minggu berikutnya. Terima kasih.